Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman PNS Kabupaten Majene, khususnya para pejuang Rekon SKP yang akhir-akhir ini cukup membuat kita agak resah. Jadi pada kesempatan kali ini kami khususnya di bidang PIK BKPSDM yang menangani secara teknis menangani ini Rekon SKP mencoba membuat suatu formula untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan input data, kemudian otomatis menjadi format Rekon SKP yang siap dikirim ke kami kembali. Baik, melalui kesempatan ini saya akan coba mensimulasikan file yang kami maksud tadi untuk memudahkan Bapak Ibu. Ya, pertama mohon dibaca dulu petunjuk pemakaian. Jadi pada file ini ada beberapa tabel yang sengaja kami mudahkan Bapak Ibu bisa memilihnya. Kalaupun terjadi kesalahan input, misalnya kurang angka pada NIP, ketika diinput itu akan muncul notifikasi untuk cek ulang. Begitu pula dengan contoh di kolom inputan untuk unit organisasi. Jadi setiap pilihan data untuk NIP, UNOR, itu Bapak Ibu bisa ketik minimal 10 karakter atau satu kata atau dua kata, kemudian pilih tanda panah yang muncul di samping kolom, kemudian sesuaikan data yang benar dan kemudian pilih data yang tampil pada kolom yang disediakan nantinya. Jadi selanjutnya ini dibaca dulu petunjuk pemakaian. Mungkin ini sangat singkat, mudah-mudahan bisa dipahami, tapi melalui video ini mudah-mudahan juga dapat sedikit meringankan beban pikiran Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas menyelesaikan Rekon SKP yang semakin hari semakin mepet. Melalui file ini ada 4 datasheet yang telah kami sediakan. Ada Rekon SKP, ini nanti adalah hasil akhir. Kami sudah simulasi ini, sudah 2, sudah kami simulasikan datanya. Kemudian sheet input data, ini sudah kami sediakan. Jadi yang kami maksud ini ya, yang tadi untuk PNS, NIP-nya PNS ini ada tanda ini. Kemudian ada data ref. Data referensi ini pada sheet ini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai controlling data. Maksudnya setiap data yang sudah Bapak Ibu input di sheet input data nanti itu akan otomatis tersimpan di sini secara berurutan ke bawah. Jadi mohon untuk tidak menghapus, termasuk contohnya di atas tidak usah dihapus, tapi kalau mau hapus mohon menghapusnya mulai dari C5 ya, C5 yang saya maksud ini, C5, kemudian bisa dihapus sampai ke belakang karena ini menjadi kolom referensi. Ini tidak usah dihapus karena sudah disediakan beberapa referensi bahwa ketika pada NIP PNS dinilai ini sudah terisi, ini akan otomatis nampak namanya di kolom B5 dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu, kami coba simulasikan, kita manfaatkan waktu yang cukup singkat ini. Semoga ke depan ini bisa bermanfaat dan bisa kita pakai untuk memudahkan pekerjaan kita. Baik, di sini saya coba telah menyediakan beberapa contoh data, termasuk yang kami punya ini random saja. Saya copy ya, tapi Bapak Ibu kan nanti bisa input, misalnya begini ya.
Kita coba manual dulu. 19/8/2014 misalnya kan begini. Nah, ini kan belum lengkap. Cek ulang data Anda. Nanti akan muncul pilihan di bawah. Kemudian untuk jenis jabatan, jika ini sudah kami tampilkan juga keterangan, jika angka 1 berarti dia struktural, angka 2 kalau dia JPT, jabatan bukan JPT ya, salah ketik ya, JFT, jabatan fungsional tertentu. Kemudian angka 4 itu kita langkai angka 3. Angka 4 itu adalah jabatan JFU atau yang selama ini kita kenal dengan sebutan staf. Karena NIP yang di atas ini adalah staf, maka dipilih 4. Kemudian periode penilaian. Kalau periode penilaian PP 46 ini adalah periode Januari sampai Juni 2021. Kalau PP 30 adalah periode dari Juli sampai Desember 2021. Jadi sisa Bapak Ibu sesuaikan yang mana mau diinput, dan ingat nilai SKP di sini sesuaikan dengan yang periode penilaian. Nilai SKP misalnya 97. Karena ini contoh, jangan isi kolom yang hitam ya, kolom yang putih yang sediakan, yang aktif. Kemudian saya ratakan saja. Kita berpindah ke selanjutnya. Selanjutnya ini 9 contoh ya. Nah, ini nanti bisa sisa kita pilih. Kemudian pada kolom ini diketik manual. Namun perlu kami sampaikan, data yang di sini tidak mutlak akan otomatis tampil di sheet data referensi nanti, di sheet rekon SKP nanti. Jika penilai itu sudah pensiun dan tidak ada lagi di dalam data tabel referensi kami atau tabel referensi aplikasi. Maaf ya Bapak Ibu, ini cuaca pancaroba jadi suara juga agak pancaroba. Jadi jabatan penilai ini bisa Bapak Ibu ketik. Sekiranya mohon jangan disingkat, misalnya kepala bidang pengadaan informasi dan kesejahteraan. Kemudian status ASN ini sisa dipilih saja. 2 kalau dia sudah pensiun ataukah sudah sudah meninggal, itu bisa dipilih non ASN. Tapi kalau dia masih aktif sampai hari ini bisa pilih ASN. Kemudian unur penilai juga sesuaikan unur yang dimaksud. Misalnya kalau dia di bidang, berarti bidang. Kecuali kalau dia di SD, pilih SD. Tidak usah pilih dinasnya ya, pilih SD-nya. Kalau misalnya dia di sub bagian umum dan perencanaan, pilih sub bagian umum dan perencanaan. Ya Bapak Ibu. Misalnya penilai ini karena jabatannya kepala bidang, berarti unurnya bidang ya, bidang pengadaan informasi dan kesejahteraan aparatur. Untuk memastikan ini sudah benar, cek. Kalau belum, kita uji. Oke, tidak ada aparaturnya ya, berarti ini juga di. Nah, selanjutnya pada NIP atasan penilai sama. Ini saya sediakan kolomnya. Maaf.
Saya copy karakter ini. Kemudian suruh cek ulang. Langsung 9. Nah, pada kolom jabatan atasan penilai ini juga diketik manual. Kemudian status ASN karena masih aktif, silahkan dipilih ASN-nya. Kemudian honor atasan penilai, ketik badan kepegawaian. Ya, jadi kalau atasannya adalah sekretaris, pilih sekretariat ya. Oke, pada tahap ini kita anggap sudah Bapak Ibu sudah menginput. Silahkan klik simpan, tunggu beberapa menit, bukan menit ya, beberapa detik saja, tergantung kecepatan komputer Bapak Ibu. Ini bisa kita langsung cek datanya pada data referensi. Ini sudah muncul, pastikan sudah tidak ada yang salah. Dan insya Allah tidak ada yang salah kalau data inputan Bapak Ibu sudah benar di awal. Nah, kita cek di sheet Rekon SKP. Nah, di Rekon SKP ini juga sudah muncul otomatis. Ini yang saya maksud tadi, di sheet petunjuk pemakaian Bapak Ibu jangan merubah atau mencoba memanualkan datanya masuk ke sheet data referensi ataupun data Rekon SKP. Jadi untuk penginputan, khusus untuk penginputan itu hanya bisa dilakukan di sheet input data. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau salah input? Misalnya salah input nama jabatan pada saat menginput data di sheet input data dan terlanjur telah mengklik simpan. Itu bisa Bapak Ibu rubah pada tabel data sheet data referensi. Pada tabel yang salah itu bisa Bapak rubah manual. Bapak Ibu rubah manual ya. Misalnya kalau ini salah, atau yang ini salah, atau yang ini salah, atau penulisan namanya yang salah. Tetapi selama dia masih menjadi PNS aktif, maka penulisan nama itu tanpa karakter titel dan tanpa embel-embel di depan dan di belakang. Biasanya kita bisa cek di Rekon SKP karena sistem akan secara otomatis membaca bahwa kalau dia sepanjang PNS aktif, dia akan menyesuaikan dengan data yang tampil di data referensi. Nah, ini kan tadi bedanya. Kecuali nanti kalau yang bersangkutan sudah pensiun, maka yang akan muncul di sini secara otomatis adalah data yang tersimpan di sini ataupun di sini atasan penilai. Setelah itu Bapak Ibu bisa lakukan simpan, maka datanya akan disimpan, tutup dan kirim ke kami dengan menyertakan kalau bisa ini di WinRAR atau di zip filenya, kemudian di file WinRAR yang Bapak Ibu kirim nanti ke kami online maupun lewat flashdisk, tuliskan nama OPD-nya supaya bisa kami lebih cepat dan detail menanganinya. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Secara singkat mohon maaf jika ada kekurangan, namun jika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan itu bisa lewat Pak Sahrul sebagai pejabat teknis yang menangani hal ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.